Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, kami bersyukur kami Kau panggil sebagai garam dan terang dunia. Kami Kau ajak untuk bisa memberikan yang terbaik kepada orang di sekitar kami, sekecil apapun, dengan perbuatan, tindakan, perkataan, dan sikap kami. Bantu kami ya Bapa untuk bisa memancarkan sinar itu, bisa mempengaruhi seperti garam dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus mengajak kita untuk menjadi terang dan menjadi garam. Kita tahu garam untuk makanan itu tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kekurangan, pas. Ya, garam itu memberi rasa enak, rasa nyaman, rasa tenang. Tapi garam juga berfungsi untuk mempertahankan conservate barang-barang makanan-makanan yang misalnya ikan, misalnya barang-barang tertentu ya, dikasih garam maka dia bisa bertahan lama. Nah, jadi fungsi garam adalah membuat kita bisa memelihara sesuatu yang baik dan memberi rasa enak, merasa nyaman. Ya. Tidak perlu berlebih-lebihan, tetapi cukup sehingga orang merasa bahwa kehadiran kita memberikan rasa nyaman bagi orang lain. Kita juga menjadi terang, ya, terang di mana berhadapan dengan kegelapan, berhadapan dengan kecemaran, ketidakbaikan. Apa yang mau saya sampaikan kepada Anda bahwa kehadiran kita, hidup kita itu merupakan garam, memberi rasa. Kehadiran kita itu memberi terang, ya, menjadi pencerah bagi orang lain. Dan kehadiran kita itu memberikan kehidupan, mencerahkan bagi orang lain. Mungkin ini salah satu aspek penting dari garam dan terang dunia. Ya, yang mungkin kita bisa renungkan, apakah kehadiranku di dalam keluarga, apakah kehadiranku di dalam masyarakat, apakah di dalamku dalam komunitas itu memberi rasa nyaman, rasa tenang, rasa enak bagi orang lain, atau juga bisa dalam tanda petik ketika hidup kita menjadi baik, orang menjadi tidak suka dengan kita. Ya, ketidaksukaan itu bukan karena kita tidak baik, tetapi karena baik dan membuat orang lain tidak nyaman dengan orang yang jahat itu, tidak nyaman dengan kita. Dan itulah yang sering kali terjadi sebagai orang Katolik dimanapun kita berada. Kita memberi terang dan membuat orang lain tidak suka dengan kita. Lalu mereka mulai kasak kusuk, memberikan gosip dan seterusnya. Itu juga suatu tantangan yang tidak mudah bagi hidup kita bersama. Itu yang pertama. Dan panggilan untuk menjadi terang dan garam itu di saat sekarang ini atau di kapanpun itu memiliki dampak yang memiliki dorongan yang kuat. Dan untuk bisa seperti itu kita harus belajar banyak dari bacaan pertama hari ini, Nabi Elia. Nabi Elia dengan berani, dengan gagah mengatakan kepada Raja Ahab bahwa akan ada akan ada kekeringan selama kurang lebih 3,5 tahun. Karena raja lah yang memimpin bangsa Israel untuk menolak Yahweh sebagai Allah mereka dan menggantikannya dengan Baal. Ya, nah itulah yang kemudian Elia marah dan kemudian raja juga marah kepada Elia dan kemudian Elia diminta oleh Tuhan untuk bersembunyi di Sungai Kerit selama 3,5 tahun. Di tempat tersembunyi, di tempat pengasingan, dalam kesendirian, dalam keheningan dan kesunyian, dalam pengorbanan tidak bertemu dengan orang lain, dia diberi makan oleh burung gagak untuk mendapat makanan yang cukup untuk itu. Nah, selama 3,5 tahun itulah kemudian dia diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke Janda Sarfat. Bukan kepada orang Israel,
yang selama 3,5 tahun mengalami kekeringan, tapi kepada janda Sarfat, kepada orang Sidon, kepada orang kafir. Ya, jadi kita lihat di sini dorongan untuk berbuat baik, dorongan menjadi terang itu menjadi sangat powerful ketika itu berasal dari Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan itu kepada kita untuk berbuat baik. Nah, karena apa? Karena berbuat baik dan memberi kesaksian tentang terang itu menghadapi tantangan yang tidak mudah. Karena banyak orang yang suka dengan kegelapan, suka dengan kejahatan. Maka dia menjadi tersinggung atau dia menjadi tidak suka ketika ada banyak orang yang baik, yang dikonfrontasi dengan kehidupan dia. Nah, jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita terus seperti Nabi Elia, duduk diam hening sunyi di tempat di Sungai Kerit, di mana air mengalir dari sumber yang paling sempurna dari Allah sendiri. Dan itulah saudaraku terkasih, semoga Anda di setiap hari mendengarkan renungan saya, di setiap hari mendengarkan bacaan Injil, di setiap hari mendengarkan bacaan-bacaan kitab suci, dengan harapan bacaan itu menginspirasi Anda, meresap dalam diri Anda, mengubah hidup kita, sehingga menjadi pribadi yang bercahaya, pribadi yang menggarami di sekitar kita. Dengan cara demikianlah kita mulai bergaul dengan Tuhan, mengerti, memahami kehendak Tuhan dalam diri kita. Semoga panggilan untuk menjadi terang dan garam sungguh merupakan suatu dorongan yang harus kita perjuangkan. Terlebih kita melakukan sekecil apapun karena Tuhan meminta kita, mendorong kita untuk berbuat baik bagi orang lain. Dengan cara demikianlah kita menjadi bahagia. Kebahagiaan itu bukan sebanyak mungkin saya mendapatkan sesuatu, tapi sebanyak mungkin saya memberikan sesuatu kepada orang lain. Jangan sampai tangan kanan tahu apa yang diberikan tangan kiri, atau sebaliknya. Jangan sampai tangan kiri tahu apa yang diberikan tangan kanan. Berbuatlah baik, jangan lelah berbuat baik, kata Santa Teresa dari Kalkuta. Jangan lelah berbuat baik. Semoga Anda dan saya tidak lelah berbuat baik. Terlebih di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, entah itu suami Anda, entah istri-istri Anda, entah itu anak-anak Anda, atau orang-orang yang Anda cintai, yang sungguh-sungguh menjauh dari Tuhan dan keluarga dan kita semua. Tuhan memberkati Anda semua, mengasihi Anda semua, sehingga dorongan Anda, kita semua untuk berbuat baik berasal dari Tuhan, dari dalam hati kita yang terdalam. Berkat Tuhan atas Anda, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.